Harga daging sapi masih merangkak naik. Pantauan di Pasar Kota Bumi, Lampung Utara Selasa pagi, harga daging tembus Rp150.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp10.000 per kilogram dibanding pekan kemarin. Menurut pedagang, harga ternak sapi dari tingkat belantik naik. Harga ternak sapi kini mencapai Rp53.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi kini berpengaruh pada penjualan di pasar. Pedagang daging mengaku omset mereka turun karena daya beli masyarakat menurun. Pembeli tetap terbanyak dari penjual makanan bakso dan restoran. Harga timbangan tadinya 43.000, sekarang udah 53. Apa karena mau puasa gitu atau apa? Ya sampai di situ. Kalau bulan ini ada kenaikan lagi apa gimana? Bisa naik lagi. Pemerintah ya kalau bisa, gimana jalan solusinya, jalan keluarnya, kasihan sama masyarakat ya kalau kayak gitu. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga daging sapi akan terjadi hingga bulan puasa. Mereka meminta pemerintah membantu mengatasi kenaikan harga ternak sapi. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara. Meski diterpa masa pandemi, namun pertumbuhan ekonomi di Lampung 2021 naik 17,69% dibanding setahun sebelumnya. Data ini terungkap pada diskusi yang digelar Pemprov Lampung dengan Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara Selasa siang. Data Bank Indonesia menyebutkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR tahun 2021 mencapai Rp23,6 triliun. KUR disalurkan untuk membantu membangkitkan usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM dan industri kecil menengah atau IKM. Untuk sampai dengan tahun 2021 sampai akhir tahun kemarin 23,06 triliun itu sudah disalurkan kredit oleh perbankan kepada UMKM di Lampung. Jadi total 23,06 triliun ini adalah yang total dari seluruh kredit UMKM yang disalurkan perbankan di Lampung. Pemprov Lampung meminta seluruh bank milik negara agar memperluas cakupan KUR hingga ke sektor pertanian. Penyaluran kredit usaha rakyat ini, pemerintah Provinsi Lampung dan perbankan selaku penyalur KUR, kita perlu mengambil langkah-langkah yang proaktif, tidak hanya diskusi di sini, tetapi kita perlu ke lapangan, kita lakukan evaluasi. Bank Indonesia juga mengklaim tingkat kelancaran pengembalian KUR sangat baik, hampir mencapai 100%. Bank Indonesia menargetkan penyaluran KUR naik 30% pada tahun ini. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 2022. Yas'alunaka 'anil anfal. Yuk kirimkan video Muslim Junior membaca Al-Quran untuk mengikuti lomba Qori Korea Cilik Indonesia di Ajwa TV dengan ketentuan sebagai berikut. Ayo buruan mendaftar di Qori Korea Cilik Indonesia. Bersama rombongan dari Mabes Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Yudo Margono tiba di dermaga Markas Komando Lana Lampung di Pantai Caligi, Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, Selasa siang. Kepala Staf Angkatan Laut dan juga Kasal Yudo Margono datang menggunakan kapal cepat untuk meresmikan Mako Lana Lampung. Melihat kondisi geografis Lampung yang mendukung, Kasal mengusulkan agar kawasan Mako Lana Lampung pada 2023 menjadi pangkalan utama Angkatan Laut. Mako Lana Lampung dipindahkan dari sebelumnya berada di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, namun rencana mengubahnya menjadi pangkalan utama Angkatan Laut akan dibahas bersama Panglima TNI. Dermaga Caligi memiliki dermaga yang sangat panjang
yang bisa mendukung satu satuan tugas TNI Angkatan Laut, sehingga sangat strategis sekali apabila ke depan kita kembangkan menjadi pangkalan utama ataupun komando daerah maritim di Lana Lampung ini. Persiapan dan persyaratan baik sarana dan fasilitas lainnya terus dibangun. Salah satunya adalah dermaga Caliki. Arsadi Saputra melaporkan dari Pesawaran. Setelah kurang mendapat hasil dari bertani, Aminoto, warga Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, memilih banting setir membuka usaha pembuatan arang sejak 3 tahun lalu, dan kini ia memproduksi hingga ratusan kilogram per harinya. Setiap hari, Aminoto mengumpulkan kayu bulat gelondongan sebagai bahan pembuat arang. Kayu didapatnya dari warga sekitar desa. Setelah dijemur hingga benar-benar kering, kayu lalu dibakar di sebuah tungku besar. Usaha yang awalnya ia geluti bersama anak-anaknya, kini sudah memiliki beberapa pekerja dari tetangganya. Setelah omset penjualan mencapai jutaan rupiah per bulannya, Aminoto lebih fokus pada usahanya ini. Penjualannya pun masih di sekitar Tulang Bawang. Karena kurangnya kuota arang yang dibutuhkan pasar, harga arang Rp40.000 per karung dan Rp2.000 jika warga membeli kiloan. Selama ini masih ngoper ke agen, bahkan ya ada lah masyarakat yang ambil ke masyarakat. Harga per karungnya sendiri berapa, Pak? Ya, Pak. Sekitar kurang lebih kisaran 37 ke 40. Per kilonya sendiri? Kilonya kurang lebih ya sekitar 2.000 hingga 1.700. Jadi jualnya per kilo atau per karung? Kalau ke masyarakat yang ambil itu per karung, kalau dioper ke agen itu bisa per kilo juga bisa per karung. Banyak warga yang membeli langsung arang ke lokasi pembuatan. Hanya saja pembeli kesulitan menjangkau lokasi karena jalan menuju rumah Aminoto rusak. Jalan. Tentunya akses jalan tadi yang saya baca adalah akses jalan itu yang di peladangan yang mengeluarkan kayu itu nggak bisa. Tentunya saya selaku tokoh masyarakat nanti saya akan mencoba untuk kerjasama dengan aparatur kampung ini untuk bagaimana bisa memperbaiki jalan atau kalau perlu membangun jalan-jalan tersebut seperti itu. Aminoto masih berupaya mengembangkan usahanya. Ia berharap ada investor yang ingin bekerja sama atau pemerintah yang ingin memberi bantuan modal dan pemasaran. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Selain dikenal dengan wisata alam berupa pantai dan ombaknya yang digandrungi wisatawan asing, pesisir barat juga ternyata menyimpan wisata religi yang bisa dikunjungi. Salah satunya terdapat di Desa Kota Jawa, Kecamatan Bengkunat. Di desa yang berbatasan dengan wilayah Tanggamus itu, terdapat makam yang diklaim sebagai petilasan Syekh Mahdum Ibrahim, atau yang dikenal sebagai Sunan Bonang dalam kisah Wali Songo. Makam itu sudah ditutup dengan bangunan sederhana. Untuk mencapai tempat wisata yang berlokasi di pinggir pantai tersebut, pengunjung bisa menempuh perjalanan dari pusat kota Krui selama sekitar 2 jam perjalanan darat. Pengunjung bisa berdoa di dalam makam ditemani sang juru kunci. Makam kerap dikunjungi peziarah baik dari sekitar Lampung, bahkan hingga Pulau Jawa. Apalagi pada hari-hari besar Islam seperti bulan puasa, Idul Fitri, atau Tahun Baru Hijriah. Karena mereka alhamdulillah mungkin memahami dan mengerti siapa sih sebenarnya Syekh Mahdum itu, dan mereka mempercayai bahwa ini adalah makam dari Syekh Mahdum. Syekh Mahdum Ibrahim adalah salah satu, kalau bahasa kita adalah wali 9 ataupun wali Songo yang selama ini kita yakini inilah salah satu tempat persinggahan beliau ataupun tempat jelas dari beliau. Jadi
Pemerintah desa berharap ada perhatian dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk melestarikan lokasi wisata religi tersebut. Sebab selain bisa berwisata religi, pengunjung juga bisa menikmati alam pesisir barat dan indah. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.